Saudara, sukses itu bukan tentang seberapa tinggi kita melompat, tapi tentang seberapa jauh kita berjalan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa tulus kita memberi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian di sana selalu baik-baik saja. Terima kasih sudah mengeluangkan waktunya untuk datang dan hadir pada acara ini, sehingga kita sama-sama bisa santai bareng, kita ngobrol bareng, kita bahas tentang yang namanya kesuksesan. Hari ini saya merasa sangat terhormat bisa berdiri di sini di hadapan kalian semua, yang tentunya untuk berbagi sebuah kisah. Cerita yang kali ini bukan kisah fiksi, bukan cerita karangan, tapi kisah nyata tentang seorang manusia yang mampu mengubah peradaban, yang membawa cahaya, dan yang mengajarkan kita apa arti dari sukses yang sejatinya. Seringkali kalau kita dengar kata sukses, yang terbayang di pikiran kita itu apa? Apa yang kira-kira yang terbayang di pikiran kalian ketika sukses itu apa? Punya uang banyak kah? Punya mobil mewah kah? Punya bisnis besar kah? Punya jabatan tinggi? Atau follower jutaan di media sosial? Ya, itu semua bisa jadi bagian dari kesuksesan. Tapi mari kita renungkan sejenak, apakah semua itu cukup? Ketika semua itu hilang, apakah kita masih merasa sukses? Oke, kita akan gali berbagai jawaban yang muncul dari pikiran-pikiran kita. Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu mengajarkan kita filosofi sukses yang jauh lebih dalam. Beliau tidak hanya sukses dalam satu bidang, tapi sukses di setiap aspek kehidupan. Beliau sukses sebagai pemimpin, pedagang, suami, ayah, guru, bahkan sebagai tetangga. Ada satu hal menarik dari kisah beliau, yaitu tentang kerja keras dan ketulusan. Nabi Muhammad SAW jauh sebelum diangkat menjadi Rasul sudah dikenal sebagai Al-Amin, atau yang dapat dipercaya. Gelar ini bukan cuma dikasih begitu saja, tapi karena beliau bekerja dengan sangat jujur dan profesional. Beliau tidak pernah curang, tidak pernah menipu, dan selalu menepati janji. Seperti yang saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ini adalah fondasi sukses yang pertama, yaitu integritas. Coba kita lihat diri kita sekarang. Seberapa sering kita tergoda untuk mencari jalan pintas? Seberapa sering kita mau instan? Ketika butuh, jangan jauh-jauh lah jawaban dari sebuah pertanyaan. Mungkin kita sudah tidak asing dengan yang namanya ChatGPT, sudah tidak asing dengan namanya, mohon maaf, Gemini. Nah, ini kita
apa? Kalau tidak ada jerih payah, terus belajarnya dari itu saja. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa tidak ada kesuksesan yang dibangun di atas pondasi yang rapuh. Kesuksesan yang hakiki butuh proses, butuh keringat, dan yang terpenting butuh yang namanya kejujuran. Nah, untuk selanjutnya, mari kita ingat lagi perjalanan dakwah beliau. Apakah semuanya berjalan mulus? Sama sekali tidak. Beliau menghadapi penolakan, cacian, bahkan percobaan pembunuhan. Beliau diusir dari kampung halamannya. Tapi apakah beliau menyerah? Oh, no, sama sekali tidak. Sama sekali. Nah, disinilah letak filosofi sukses kedua, yaitu tentang ketabahan. Beliau tidak pernah putus asa. Setiap kegagalan dijadikan pelajaran. Setiap tantangan dijadikan motivasi. Beliau percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oke. Saya mau tanya, di sini siapa yang pernah merasa gagal? Gagal masalah skripsi, gagal masalah bisnis, gagal masalah keluarga, gagal dalam ujian, atau gagal dalam percintaan. Nah, memang banyak dari kita yang pernah merasakannya, dan itu sangat wajar. Yang membedakan orang sukses dengan orang biasa adalah orang sukses tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan dirinya. Mereka langsung bangkit, membersihkan debu, dan terus melangkah. Enggak berlama-lama jatuh dalam kegagalannya. Gagal dalam satu hal, cari yang lain. Gagal lagi, cari lagi. Gagal lagi, cari lagi, sampai menemukan sesuatu yang benar-benar diimpikannya. Filosofi sukses yang ketiga, dan ini yang paling sering kita lupakan. Sukses itu bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpikir tentang kesuksesan pribadinya. Beliau selalu memikirkan umatnya, bagaimana umatnya bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Itu aja yang dipikir. Beliau tidak hanya mengajarkan kebaikan, tapi juga mempraktekannya. Beliau membantu orang miskin, menghibur orang yang sedih, dan berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kalau kalian tahu, beliau melakukan kebaikan itu terhadap musuh sendirinya. Musuhnya yang Nabi, orang yang memusuhi Nabi, itu juga diperlakukan baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, seberapa sering kita berbagi? Sekecil apapun, mungkin hanya dengan berbagi ilmu, membantu teman yang kesulitan, atau sekadar memberikan senyuman. Percayalah, kebahagiaan sejati tidak didapat dari orang yang kita miliki, tapi dari apa yang kita berikan. Sukses dunia akhirat. Jadi teman-teman semua, filosofi sukses Nabi Muhammad SAW itu sangat sederhana, tapi juga sangat powerful. Simpulannya yang pertama yaitu integritas dan kerja keras.
Jadilah pribadi yang jujur dan profesional. Yang kedua, ketabahan. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kegagalan. Yang ketiga, kebermanfaatan. Jadikan hidupmu bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya dari dirimu sendiri. Sukses itu bukan tentang seberapa tinggi kita melompat, tapi tentang seberapa jauh kita berjalan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa tulus kita memberi. Mari kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi kita, bukan hanya di acara ini, bukan hanya di video ini, tapi dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita bangun kesuksesan yang hakiki, yang tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga di akhirat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang sukses, yang bermartabat, dan yang bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.